Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Bu, mari silakan duduk. Terima kasih, Pak. Ya, ada yang bisa saya bantu Bu? Iya, Pak. Ini kebetulan saya mau melakukan proses pembelajaran di kelas. Namun sebelumnya saya mau minta kesediaan Bapak untuk membantu saya berdiskusi untuk proses pembelajaran saya di kelas nanti, Pak. Baik, terima kasih Bu untuk datang diskusi. Kita akan bahas bersama untuk pembelajaran yang Ibu lakukan. Mungkin yang akan saya tanyakan itu apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai? Pak, jadi yang menjadi tujuan pembelajaran saya itu nanti siswa dapat memperoleh pengetahuan dan membangun pemahaman ilmiah yang kuat tentang bagaimana dan mengapa perubahan iklim itu terjadi. Baik Bu, yang mau saya tanyakan apa strategi dan model yang akan Ibu gunakan untuk pembelajaran yang menjamin pencapaian pembelajaran nanti Bu? Model pembelajaran yang akan saya gunakan itu model pembelajaran project based learning, dan strategi yang saya pakai itu saya bisa menjelaskan tahapan aktivitas pembelajaran yang sudah dirancang dan memastikan bahwa tujuan pembelajaran itu benar-benar tercapai, Pak. Baik, bisa Ibu jelaskan bagaimana Ibu membangun pemahaman siswa di awal proyek agar mereka benar-benar memahami konsep yang Ibu akan terapkan? Iya, Pak. Yang direncanakan itu saya memutarkan video singkat, kemudian saya membuat pertanyaan terbuka dari video tersebut. Setelah itu saya merancang eksperimen untuk mengukur perbedaan suhu di area yang diarsir dan area yang tidak diarsir. Kemudian juga murid melakukan penyelidikan jejak karbon, dan yang berikut murid membuat model atau infografis yang menjelaskan tentang perubahan iklim itu terjadi, Pak. Baik, kemudian apa media yang akan Ibu gunakan? Rencana saya itu saya menggunakan laptop dan proyektor untuk memutarkan video, sedangkan laptop itu nantinya digunakan untuk siswa membuat infografis. Ya, Pak, infografis. Baik, lalu bagaimana Ibu memfasilitasi refleksi siswa supaya mereka bisa mengaitkan pengalaman proyek dengan pengetahuan dan pembelajaran yang lebih luas? Iya, Pak, rencana saya itu akan membuat refleksi diri, kemudian akan membuat asesmen juga, Pak. Oh baik, untuk asesmen, apakah asesmen yang Ibu pakai sudah dirancang dan dijalankan untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran? Iya, Pak, nah, saya rencana menggunakan asesmen tertulis, kemudian saya juga menggunakan lembar pengamatan dan tugas proyek, Pak, rubrik untuk tugas proyek, Pak. Bagus sekali ya. Apakah Ibu sudah mempertimbangkan teknik asesmen yang sesuai untuk asesmen formatif dan sumatif agar dapat memberikan gambaran kemajuan belajar siswa secara menyeluruh? Iya, sudah, Pak. Saya menggunakan asesmen formatif untuk proyek mengaplikasi bersama di kelompok. Kemudian saya juga menggunakan asesmen sumatif untuk mengukur ketercapaian proses pembelajaran saat itu, Pak. Baik, apakah Ibu juga memberikan umpan balik terhadap siswa? Iya, Pak, saya juga memberikan umpan balik. Wah, itu sangat penting ya untuk mendukung proses pembelajaran yang berkelanjutan. Oke. Apakah ada kendala Pak, Bu, yang bisa Ibu diskusikan lagi kepada saya? Sejauh ini saya merasa bahwa cukup, Pak, untuk dilakukan, tidak ada kendala dan siap untuk melakukan proses pembelajaran. Nah, terima kasih Bu. Dengan rancangan seperti ini
pembelajaran mendalam benar-benar terwujud. Dalam observasi nanti, saya akan fokus melihat bagaimana tahapan tersebut berjalan secara efektif dan berdampak pada keterlibatan serta pemahaman siswa. Baik Pak, terima kasih. Bapak sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya dan rencana untuk melakukan observasi di besok hari Pak. Baik. Selamat siang Pak. Selamat siang Ibu. Mari Ibu silakan duduk. Terima kasih Pak. Baik Ibu, saya ingin mengapresiasi kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin. Menurut Ibu, apakah pembelajarannya sudah tercapai? Terima kasih Pak atas apresiasinya. Menurut saya proses pembelajaran saya kemarin itu sudah lancar karena keterlibatan murid yang begitu aktif dan bersemangat sehingga mereka tampak mampu untuk berkolaborasi dengan baik Pak. Baik, kemudian apakah menurut Ibu tujuan pembelajarannya sudah tercapai juga? Iya Pak, menurut saya sebagian besar tujuan pembelajaran sudah tercapai. Murid dapat memahami materi utama dan mereka terlibat aktif dalam diskusi yang saya fasilitasi. Iya betul ya. Apa indikator yang membuat Ibu menilai bahwa pencapaian tersebut berhasil? Saya menggunakan rubrik penilaian Pak. Yang saya gunakan itu rubrik penilaian proyek dan juga rubrik pengamatan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran Pak. Baik. Jadi hasil proyek itu juga menunjukkan bahwa pemahaman mereka sudah baik. Betul sekali ya. Apakah ada murid yang belum memahami dan bagaimana cara Ibu mencapai standar yang diharapkan? Ada beberapa siswa yang menurut saya masih perlu lebih bimbingan yang intensif. Saya sudah merencanakan bahwa ada sesi penguatan serta evaluasi tambahan Pak bagi mereka untuk mengejar ketertinggalan mereka. Baik, kemudian menurut Ibu apakah ada kendala yang Ibu hadapi dan bagaimana Ibu mengatasinya? Iya Pak, menurut saya melihat ada beberapa murid yang masih terkendala dalam menggunakan ide kreatif pada infografis mereka. Jadi saya berpikir bahwa saya perlu mengajarkan bagaimana teknik berpikir kreatif. Bagus sekali yang Ibu lakukan ya. Nah, apakah Ibu membutuhkan dukungan atau sumber daya tambahan untuk membantu murid ini? Iya Pak, saya sangat perlu mungkin dalam pelatihan tambahan tentang bagaimana strategi pembelajaran diferensiasi atau juga pelatihan yang dapat membuat saya bisa dapat melayani kebutuhan mereka yang beragam begitu. Baik, bagus sekali ya. Apakah Ibu melihat kebutuhan pendampingan ini atau pelatihan tertentu dapat meningkatkan hasil pembelajaran ke depannya? Iya Pak, menurut saya pendampingan mengenai pelatihan inovasi dalam pembelajaran itu penting Pak. Kemudian ada pelatihan pengembangan kompetensi guru agar guru dapat mendorong kreativitas murid Pak. Baik, kemudian seberapa baik pelajaran tersebut dapat mendorong siswa untuk belajar secara mendalam? Menurut Ibu bagaimana? Iya, saya rasa pelajaran tersebut sudah cukup berhasil mendorong siswa untuk belajar mendalam. Mereka tampak lebih aktif dalam menggali konsep dan tidak hanya sekedar menghafal materi Pak. Baik, apa indikator yang digunakan untuk menilai keterlibatan belajar mendalam murid? Saya mengamati murid itu tidak hanya menjawab pertanyaan Pak, tapi juga mampu mengajukan pertanyaan kritis, juga melakukan eksperimen sesuai dengan langkah-langkah yang sudah diberikan. Selain itu, mereka juga mampu mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks nyata.
Baik. Bagaimana siswa merespon tugas yang menuntut mereka untuk berpikir kritis? Iya Pak, mereka banyak yang berantusias Pak, mereka lebih semangat dalam mengerjakan tugas, terutama saat mereka harus merancang proyek atau solusi praktis. Namun ada juga beberapa siswa yang masih perlu dorongan lebih untuk berani berpartisipasi aktif Pak. Ya, bagus sekali ya Bu. Apakah menurut Ibu ada aspek dari pembelajaran yang perlu dikembangkan untuk mendorong belajar mendalam lebih optimal? Iya Pak, mungkin dalam pengembangan asesmen yang lebih otentik untuk peningkatan kolaborasi siswa akan lebih dapat memperkuat proses belajar mendalam. Baik ya, saya mengapresiasi bagaimana Ibu aktif berdiskusi dan berkolaborasi dengan teman-teman dalam merancang proyek ini. Terus pertahankan semangat dalam eksplorasi ide. Ibu sudah bagus dalam mengidentifikasi masalah utama, coba menggali lebih jauh dengan mencari beberapa solusi alternatif dan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya. Terima kasih atas usulan dan masukannya. Mari kita coba beberapa cara untuk bisa memaksimalkan kerjasama dan kreativitas dalam proyek selanjutnya. Ya, baik Pak, terima kasih atas apresiasi Bapak, dan semoga ini semua penting untuk saya, dan saya akan merubah atau saya mencari cara lain dalam proses pembelajaran saya di minggu depan Pak. Baik Ibu. Terima kasih Pak.